Apa jadinya ketika seorang petinju yang tak terkalahkan dianggap sebagai salah satu talenta tinju terhebat di dunia? Mendadak berubah menjadi buronan polisi? Ini bukan fiksi. Ini kejadian nyata yang kini mengguncang dunia tinju. Hari ini kita buka dengan kabar yang mengejutkan. Gervonta "Tank" Davis, sang juara kelas ringan dunia WBA, kini tidak lagi di puncak dunia tinju seperti dulu. Karena statusnya sebagai juara telah diturunkan menjadi champion in recess setelah surat penangkapan resmi dikeluarkan terhadap dirinya oleh polisi Miami Gardens terkait tuduhan tindak kekerasan serius. Polisi bahkan telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan menjadikan Davis sebagai buronan dengan tuduhan termasuk battery, penahanan secara ilegal, false imprisonment, dan percobaan penculikan terkait sebuah insiden yang terjadi pada Oktober tahun 2025. Organisasi tinju WBA resmi mencabut status juaranya karena keadaan hukum yang serius membuatnya tidak bisa mempertahankan gelar secara aktif. Bahkan, pertarungan besar yang dijadwalkan sebelumnya pun batal. Artinya, bukan hanya reputasi yang hancur, tetapi karier tinjunya kini berada di ambang jurang besar. Banyak yang bertanya, apakah ini banner-banner akhir dari era Gervonta Davis di tinju dunia? Atau masih ada peluang comeback jika ia kembali bebas hukum? Setelah berita status juaranya dicabut dan namanya kembali terseret kasus hukum, satu hal yang tak bisa dibantah adalah masalah di luar ring kembali menghantam Gervonta Davis di momen paling krusial dalam kariernya. Tank Davis bukan petinju biasa, ia adalah simbol kekuatan, agresi, dan ketakutan di kelas ringan. Ko demi ko, tiket PPV yang selalu laku. Namun ironisnya, musuh terbesarnya bukan petinju lain, melainkan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, nama Gervonta Davis hampir selalu berdampingan dengan kata kasus dan polisi. Dari masalah kekerasan domestik, pelanggaran hukum, hingga kasus tabrak lari, satu demi satu kontroversi itu membentuk citra yang sulit dihapus. Petinju jenius dengan kontrol diri yang rapuh. Dan kali ini, dampaknya bukan main-main. Dicabutnya status juara WBA bukan sekadar hukuman administratif, itu adalah tamparan keras dari dunia tinju. Sebuah sinyal bahwa reputasi dan profesionalisme kini sama pentingnya dengan kemenangan di ring. Promotor mulai ragu, jadwal pertarungan jadi abu-abu, lawan potensial menjauh. Di level elit, ketidakpastian adalah racun. Banyak yang lupa, usia Gervonta kini tidak lagi muda, masa keemasan petinju tidak panjang. Setiap tahun yang terbuang karena kasus hukum adalah satu langkah lebih dekat ke pintu keluar. Bayangkan, sejak tahun 2017, setidaknya ada 5 kasus yang menjeratnya. Mulai dari perkelahian, penganiayaan, tabrak lari, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Deretan sanksi, denda hingga kurungan penjara tidak membuatnya kapok. Dan puncaknya, sekarang dia ditetapkan menjadi buronan oleh kepolisian Miami atas deretan kasus penganiayaan dan penculikan sejak tahun lalu. Namun sebelum kita buru-buru menyebut ini sebagai akhir, ada satu hal penting yang harus kita pahami. Dunia tinju adalah dunia yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, tinju memuja disiplin, kehormatan, dan kerja keras. Tapi di sisi lain, dunia ini juga sering memaafkan segalanya, selama kamu masih bisa menjual tiket dan menjatuhkan lawan di atas ring. Dan di titik inilah, nama Gervonta Davis menjadi dilema besar. Karena secara kemampuan, tidak ada yang meragukan Tank. Kecepatan, timing, kekuatan KO, semuanya masih ada. Bahkan banyak yang percaya, dalam kondisi fokus penuh, Davis masih bisa mengalahkan siapapun di kelas ringan. Kini masalahnya bukan soal bakat, tapi masalahnya adalah kepercayaan. Promotor, sponsor, organisasi tinju, bahkan fans mulai bertanya, apakah dia bisa diandalkan? Karena Gervonta adalah magnet penonton tinju, dalam pertandingannya melawan Ryan Garcia saja, penjualan tiketnya meraup keuntungan senilai lebih dari $20 juta. Angka yang fantastis. Namun sekarang karirnya benar-benar di ujung tanduk. Satu kasus mungkin bisa dimaafkan.
Dua kasus bisa dianggap kesalahan. Tapi ketika pola itu terus berulang, dunia tinju mulai lelah. Sejarah sudah berkali-kali memberi pelajaran. Banyak petinju hebat jatuh bukan karena kalah, tapi karena dunia berhenti memberi mereka panggung. Dan kali ini sepertinya publik sudah muak. Bayangkan, sebuah duel besar yang sudah tinggal beberapa bulan harus batal karena kasus dan ulahnya. Pada akhirnya, dunia tinju tidak pernah benar-benar kejam. Dunia tinju hanya jujur. Ia memberi kesempatan kedua, tapi jarang memberi kesempatan ketiga. Hari ini, Gervonta Tank Davis bukan sedang melawan musuh di atas ring. Ia sedang melawan reputasinya sendiri, melawan masa lalunya, dan melawan waktu yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Jika ia gagal keluar dari badai ini, maka sejarah akan mengingatnya bukan hanya sebagai petinju bertalenta, melainkan sebagai potensi besar yang hancur karena ulahnya sendiri. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah ini akhir karier Gervonta Davis atau justru awal dari bab terakhir yang menentukan segalanya?